Di dalam Yohanes pasal yang kedua, Yohanes pasal yang kedua mulai ayat yang ke-13. Kita belajar akan firman daripada Tuhan, dan jangan hanya belajar, tapi saudara juga harus melakukannya. Karena kalau belajar terus, tidak pernah selesai, saudara. Kita harus melakukan. Kapan melakukannya? Sekarang, lakuin. Karena Allah tidak pernah nunggu-nunggu lama. Segera. Maka dari itu kita belajar benar-benar dan mengerti. Karena kalau belajar tidak ngerti, nanti payah. Saya dikasih judul baik, tetapi tidak benar. Bukan saya yang nyari itu. Terus saya berdoa, Tuhan, baik tidak benar, apa ya? Lalu saya berdoa, saya ini memang cuma corong, saudara. Berdoa, Tuhan bilang, kamu ngomong ini. Oh ya. Jadi kalau saudara jadi saya, enak apa? Yang ngomong saya cuma dipakai corong, segala sesuatu bilang, Tuhan mau ngomong apa? Ngomong ini. Ngomong ini. Jadi saya tinggal lemparkan, kamu mau lakukan apa tidak, urusan Anda. Jadi jangan saudara kira bahwa saya ini bisa segala-galanya. Bayangin saudara, setiap hari bawa firman Tuhan 2 kali. Lalu sebuku ini berapa bulan sudah habis kalau pakai otak saya. Saya orangnya tidak peduli, wong Tuhan bilang, oh, kamu itu cuma punya otak yang kosong. Jadi dikasih kertas kosong. Ternyata di zaman Tiongkok itu dulu ada loh. Si Jinkui itu punya buku kosong ternyata. Sampai saya berkata gini, loh Tuhan, kok aneh sih Tuhan? Kok zaman kuno kok cerita kuno ini kok ada? Loh, Tuhan berkata, Allahmu itu Allah yang luar biasa. Dan segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Maka dari itu saya dikasih pas satu penglihatan oleh Tuhan. Karena pada waktu saya mau dipakai Tuhan, saya berkata begini, Tuhan, aku mau sekolah Alkitab dulu. Nah, saya dapat beasiswa 5 tahun ke Amerika untuk jadi master teologi. Wah ya kepengen, ya toh. Tapi waktu sembahyang Tuhan bilang, ndak usah berangkat. Loh, mau jadi hambamu kan sekolah. Lalu Tuhan berkata, buat kamu, perhatiin, bukan buat kamu, belum tentu. Buat kamunya ini, Yusa. Tuhan berkata, buat kamu, Yusa, tidak usah. Loh, bukan saya lalu nganjurin kamu tidak sekolah. Buat saya, Tuhan berkata, tidak usah. Karena aku sudah didik kamu sendiri. Kalau kamu sekolah, nanti kamu punya titel master, sudah sarjana dokter gigi, lalu master teologi, kepalamu gede. Nanti bisa ngguling, Tuhan berkata. Oh gitu Tuhan. Lalu yang kedua apa? Saya diundang ke Amerika. Dan ternyata saya sendiri itu tidak kenal watak saya. Ternyata Tuhan lebih tahu. Kenapa? Saya dari kecil itu suka mata biru. Saya sendiri tidak ngerti. Lalu Tuhan berkata, ingat, kamu waktu kecil suka ngumpuli bintang film yang matanya biru. Oh ya, betul. Kalau kamu ke Amerika, matanya biru semua. Kamu nanti tidak pulang, malah kecantol di sana karena biru semua. Lalu Tuhan bilang, ngerti? Oh ya. Dan aku mau pakai kamu di Indonesia, di Asia, Tuhan berkata. Oh ya, nurut. Loh, saudara tahu? Biar bodoh, tapi kalau di dalam Yesus, enak. Ya toh? Timbang pinter, jadi calo surga, lebih baik bodoh gotong orang masuk surga. Loh, ya toh? Loh, orang yang
Bodoh itu kan biasanya tukang angkat toh. Kuli toh. Iya toh? Kuli. Tukang angkat tapi masuk surga. Orang pinter selalu. Kenapa? Tukang suka ngakali orang. Betul toh? Nah, maka dari itu saudara harus belajar firman Tuhan. Saya belajar firman Tuhan dari umur 12 tahun dan Tuhan berkata, lakukan, baca, alami. Baca, alami. Dan sampai sekarang pun Tuhan berkata, baca terus, alami terus. Luar biasa Alkitab. Di dalam ayat ini kita belajar saudara, karena yang baik itu belum tentu benar. Dan banyak yang baik tidak benar. Dan Tuhan sendiri yang memberikan firman ini dan saudara simak dan perhatikan dan engkau lakukan. Saya jamin engkau akan mendapatkan sesuatu yang kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kamu. Ayat yang ke-13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sampai di sini saudara. Kalau kita perhatikan saudara, bait Allah itu dipakai jual beli oleh orang-orang Yahudi berapa lama? Sudah dari Yesus belum lahir, saudara tahu. Mengapa jual beli lalu disediakan sapi, kambing, merpati, domba? Ini disediakan di dalam bait Allah. Sebetulnya kalau saudara tahu latar belakangnya, ini baik. Dan ternyata orang Kristen sekarang melakukan semuanya. Maka dari itu belajar saudara. Coba perhatiin. Di Israel itu cuma ada satu bait Allah. Di Yerusalem. Lalu bangsa-bangsa Israel di sekeliling Yerusalem, itu mereka sudah bercampur gaul dengan segala macam bangsa. Dan mereka kalau mau membawa persembahan, lalu orang itu berbuat dosa, tidak boleh di tempat lain, harus di Yerusalem. Dan bayangin kalau mereka berjalan berkilo-kilo, bawa sapi, bawa kambing. Dan ini ada syaratnya lagi. Sapinya ndak boleh cacat, kambingnya ndak boleh cacat. Lah dek kambingnya kecapean atau sapinya kesandung, lalu dengklang. Lah ndak boleh sampai Yerusalem, ndak boleh ditolak sama imam. Lah lalu imam-imam orang Farisi ini memikir, karena mereka ini orang pintar-pintar, mikir. Daripada susah-susah, kita saja yang menyediai kambing, domba, sapi semuanya. Mereka cuma bawa duit, sampai sini bayar, pasti sip. Betul enggak? Loh, baik enggak? Ayo, coba perhatikan. Saudara berbuat seperti pikirannya imam-imam dan orang Farisi atau tidak? Tanyai saya ini kamu. Ya toh, kamu tadi sudah bilang toh, logis toh, baik toh. Nah, kamu coba gitu ndak? Kalau kamu mau berangkat naik pesawat penuh, lalu orang mau ndak Pak? Saya punya. Tapi bayarnya lebih ya Pak. Mau ndak? Daripada antri lama-lama, gampang, double saja. Mau ndak? Ayo jujur.
Ayo, kalau masa angkutan penuh, jujur, kamu semua make ngupai orang enggak? Apa salah? Loh kok? Apakah itu salah? Tidak. Loh, perhatikan. Tetapi baik, tapi tidak benar. Itu masalahnya. Makanya banyak orang Kristen sekarang filsafat kepintaran ini dipakai dalam bisnis Kristen. Anda tahu? Karena apa? Segala perkara dengan uang besar. Nah, ya toh? Lalu akhirnya Tuhannya siapa? Uang. Kamu hati-hati kamu ya. Hal itu terjadi karena apa? Pinter. Loh, orang yang gampang ditipu orang bodoh atau orang pinter? Hah? Orang bodoh toh? Kamu bisa cepat kaya karena apa? Pinter ngakali. Betul toh? Loh, kenyataan saudara tahu, orang Farisi dan ahli Taurat ini pinter. Kalau tidak pinter, tidak dapat jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Dan orang Farisi dan ahli Taurat semua pinter-pinter dan kaya-kaya. Kemudian setelah pinter, kaya, susahnya mata duitan. Nah, ini yang susah. Ini yang susah. Segala perkara diperhitungkan. Nah, saudara perhatiin. Lalu mereka menyediakan kambing domba, menyediakan fasilitas untuk pengorbanan, untuk menebus dosa, untuk memberikan korban kepada Allahnya. Tidak usah susah-susah, pakai duit saja. Makanya di salah satu gereja juga ada berkata, yang penting persembahanmu banyak, nanti dosamu diampuni. Nah, jadi akhirnya surga bisa dibeli enggak? Ibu ini, oh ya kalau gitu bisa ya. Untungnya jalan ke surga itu sempit. Jadi pintunya juga sempit. Ada calonnya enggak? Tidak ada. Yesus berkata, satu-satu jalannya. Tidak bisa gandeng-gandengan. Tidak cukup gandeng-gandengan. Satu-satu. Lalu ditanya, mau kemana? Ke surga. Ngapain? Nah, kalau saudara bilang, aku sudah bayar ya Pak. Apa? Bayar? Tidak ada di sini calo-calo. Sendiri pribadi demi pribadi, saudara tahu. Maka dari itu kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, hati-hati. Sebab Tuhan Yesus berkata, apa gunanya engkau panggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau tidak melakukan firman-Ku. Maka kerap kali dan setiap kali saya tekankan, baca Alkitab. Kalau engkau menjadi orang Kristen tidak baca Alkitab, saya tidak yakin kalau kamu itu Kristen. Pasti Kristenmu itu loh, Kristen korban ini tadi. Karena apa? Yang penting, Pak, korbannya banyak atau Pak? Wah, yang penting kan itu Pak. Tuhan berkata, aku minta hatimu. Dan Alkitab ini berkata, bahwa Yesus pada waktu dia melihat itu, Yesus perhatiin, Yesus apa gebor-gebor? Ayo keluar semua. Enggak. Yesus masuk, diam bikin cemeti dari tali. Dia diam. Cemetinya dibikin. Sudah jadi, langsung dia ngomong atau dia main pukul? Ayo, yang dipukuli orangnya apa kambing domba nih? Hah?
orangnya. Yesus tahu dia yang dipukuli apa? Sapine, kambingnya, lah kan bubar dewek toh. Wah, cuti semuanya. Lah orangnya kan ribut, sapi ini kan marah-marah. Lah takut kuat belapan buaya bubar semuanya. Lah saudara tahu? Saudara tahu kenapa yang ditemetin itu korban-korbannya? Kenapa, saudara? Kalau engkau mencintai harta bendamu, mencintai pekerjaanmu, mencintai sesuatu lebih daripada Yesus, itu yang diminta oleh Yesus. Kalau engkau terikat akan harta benda, maka harta bendamu yang dicambuk oleh Yesus pergi. Karena apa? Yesus tahu hatimu di situ. Maka dari itu perhatikan, kita harus periksa pribadi kita masing-masing. Di mana sebetulnya hati kita ini? Pada Yesus ataukah pada sesuatu benda yang lain, atau pada pikiran kita sendiri? Maka dari itu saya kerap kali katakan, kalau engkau tidak membaca banyak Alkitab, firman Tuhan, maka cara filsafatmu dunia ini engkau tidak akan dapat menghilangkan. Kita harus mengalami pencucian otak. Kita harus mengalami brainwashing. Sebab tanpa pencucian otak, maka hikmatmu tetap hikmat dunia yang kamu terapkan di dalam hikmat Allah. Dan itu tidak jalan. Sebab kita ini sudah biasa dididik, saudara. Dididik dari kecil, ditekoi semua filsafat-filsafat duniawi. Kebiasaan, kebudayaan. Loh, coba. Terutama coba orang Tionghoa bilang apa? Lihat itu Alkitab. Yesus berkata apa? Kalau engkau mengasihi orang tuamu lebih daripadaku, kalau engkau tidak membenci orang tuamu, engkau tidak layak menjadi muridku. Waduh, untuk jadi orang Kristen, orang Tionghoa selalu bilang, kamu harus uhau. Tapi sekarang malah disuruh sebenci. Tuh lihat tuh, Kristen, gak kurang ajar tuh. Suruh benci orang tua. Padahal maksudnya Alkitab bukan begitu. Maksudnya Alkitab, kalau engkau mengasihi Allah segala-galanya, maka orang tuamu akan dikasih. Karena dia punya langit bumi. Ini loh saudara. Hal ini saya alami sendiri. Baru-baru ini saya ke Australia. Saudara tahu apa terjadi? 4 hari di Australia, istri saya sakit. Sakitnya bukan sakit enak-enak, sakit parah. Sebabnya apa? Sebelum berangkat, istri saya sudah dipesan sama Tuhan melalui anak saya. Ya, Tuhan berkata begini, Mama, Tuhan pesen sama saya untuk memberitahu Mama. Apa, Nak? Mama tidak boleh capek-capek di Australia. Sebab kalau Mama terlalu lelah, nanti waktunya dipersingkat oleh Tuhan. Nah, pikir saya, oh ya, nanti kamu jangan capek-capek ya, saya bilang. Ya, tidak taunya orang perempuan itu lain. Capeknya itu justru kalau mau berangkat. Kan karena mau berangkat ini kan mikir apa yang dibawa, kurang ini. Jadi 3 hari 3 malam itu kurang tidur, kakean pikiran. Sampai di sana retreat, saya mimpin retreat, nasi tidak ada. Di barat semuanya kentang sama daging. Dia bilang, wah Yang, dia bilang gitu karena dia selalu manggil saya itu sayang, jadi Yang. Wah Yang, tidak ada nasi ya Yang? Tidak ada, saya bilang. Ada nih kok kentangku kok tidak suka semua ini. Waduh, payah ini. Makanya sih tidak apa-apa Yang. Saya bilang, saya yang manggil dia ya Yang. Karena sama-sama sayang, jadi yang-yangan. Lalu pada waktu itu, saudara tahu setelah 3 hari dia jatuh sakit. Saya bawa pulang ke Sydney. Saudara tahu apa terjadi?
Waktu dia tidur, bangun tidur, saya kaget setengah mati. Dia berkata, "Yang?" Manggil saya. Saya bilang, "Ada apa?" "Aku kok buta, Yang." Saudara tahu, saya lihat matanya melek, merah darah. Ternyata dua-dua pembuluh darahnya pecah, saudara tahu. Dia buta. "Yang, aku kok buta, Yang? Kamu di mana?" Saya bilang, "Aku di sini. Aku tidak bisa lihat, Yang." Waduh, saya lihat, "Os, kamu tutup mata. Pembuluh darahmu dua-dua pecah. Tapi kamu mengucap syukur karena tidak pecah di tengkuk. Kalau pecah di tengkuk, kamu koma. Tapi pecah di mata, tidak apa-apa. Hanya memang kamu ini sudah agak parah. Aku tidak bisa bergerak. Kalau bergerak sedikit melayang." Wah, repot ini. "Yang, ini basah semua." Aku ganti pakaian. Saya ganti pakaian, saudara tahu. Seluruh tubuhnya di bawah kulit pendarahan. Saya lihat, wah, darah semua sudah. Saya bilang, tidak mungkin dibawa ke rumah sakit. Karena pendarahan hampir seluruh tubuh. Tidak bisa akan ditolong. Bagaimanapun juga, biarpun saya dokter gigi, sedikit-sedikit juga mengerti kalau sudah begini. Lalu, apa yang terjadi, saudara? Ngomong dia. Yang nyetel kaset ini siapa? Kok puji-pujian kok siang malam terus? Dan bagus skornya luar biasa. Kaget lagi. Karena saya sendiri sudah ngalami, kalau orang itu sudah dekat di ambang pintu surga, sudah dengar puji-pujian. Saya bilang, "Yang, tidak ada yang menyetel kaset. Kamu ini sudah di ambang pintu." Pintu apa? Pintu surga. Pantesan, aku kok badanku kok ringan ya, Yang. Naik turun, naik turun, naik turun. Karena saya tahu sudah mau berangkat, mau game. Lalu adik saya perempuan, dia masuk. Dia bilang, "Kak, Cici sih mau berangkat ini." Saya bilang, "Iya." "Lah kok kamu tenang?" "Lah mau apa?" Loh, saudara tahu? Kalau engkau menjadi pelaku firman, Allah Yesus Kristus berkata apa? "Belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Tanggunglah ku yang kupasang, karena bebanku itu ringan dan enak." Loh, sampai menghadapi kematian pun nah, tapi ibu Saudah tadi bilang apa? "Tuhan, engkau ndak adil." Lah karena belum sampai. Tapi kalau saya sebagai pengkhotbah sudah mau mati berkali-kali, biasa. Istri saya mau mati itu sudah 3 kali. Yang pertama sudah mati. Udah game, sudah dibawa ke tempat isolasi karena sudah tidak ada harapan dan mati. Dan saya pulang dari Jogja ke Semarang, saya cari saudaranya. Saya bilang, "Mana?" "Sikat." Saya bilang, nangis semua, tidak berani ngomong. Tapi saya tahu sudah mati. Saya bilang, "Tidak mati kok, tidak apa-apa. Wong Tuhan bilang kok balik." Saya tuh masuk kamar langsung bilang apa? "Jat, bangun!" Langsung tak pegang, tak tarik gitu. Padahal orang sudah mati, tak tarik. "Jat, bangun!" Saya bilang, "Apa? Kok buka mata? Kok kamu kok datang? Kamu tadi kemana?" Saya langsung, "Kamu tadi kemana?" "Yes, aku sudah menghadap Tuhan loh." "Lah ya, aku tahu. Aku dari Jogja itu dikasih tahu Tuhan bahwa kamu sebetulnya mati." "Lah memang sudah mati." "Lah ya, tapi Tuhan bilang," saya bilang, "Tuhan, aku ini mau jadi penginjil, mau jadi hambamu, tapi aku mesti ngalami kawin. Tidak kawin, nanti ditanyai orang yang sudah kawin, tidak tahu apa-apa. Aku mau ngalami, punya istri, punya anak." "Oke," Tuhan bilang. "Lah kalau gitu balikin dong Tuhan." "Ya, kamu cepat pergi ke Semarang, nanti bangunkan dia." Saya bangun. Lalu yang kedua, waktu dia serangan jantung, dia bilang, "Aku kok tambah lama kok, napasku tambah pendek. Kelihatannya aku kok tidak lama sih, Yang." "Tidak apa-apa, kalau sudah waktunya pulang-pulang."
Pasti ibu-ibu di sini itu loh, omongan suami gitu ndak setuju. Pasti. Karena apa? Bilang gini, wah Pak Yusa ini ngomong ngajari suami ndak baik ini ya. Itu saya ngomong ya, jangan niru suami-suami. Sebelum kamu suami istri mengenal benar-benar. Sebab kalau suami berani ngomong gitu sama istrinya, pada waktu dia kena serangan jantung malah mati. Karena apa? Marah. Si istri mesti kurang ajar ya kowe. Berarti aku cepat mati supaya kau kawin lagi ya. Mesti gitu nanti. Lah jadi kalau jengkel gitu kan tambah mati. Tapi karena istri saya sama saya ini jelas sudah mengerti, dia bilang, "Heeh ya yang, buat apa susah-susah? Lah kamu bagaimana? Yesus yang ngurusi, bukan kamu." Tidur, kalau harus pulang-pulang, saya mau sembahyang. Ya tidur, saya masuk. Saya ngomongnya sama Tuhan, bilang apa? Dalam nama Yesus tak? Enggak. Kamu itu paling cepat loh, ada apa-apa? Dalam nama Yesus. Oh, belum apa-apa kok sudah ribut kayak gitu. Saya masuk kamar berkata, Tuhan, istriku ini kok katanya kepingin bukan kepingin. Katanya kok sudah sesek napasnya mau mati ini, apa betul? Oh. Ngomong ya gini ini saya sama Tuhan dah sampai ketinggalan mati nanti. Wong Allah itu ada di dalam hatimu kok ngomong kok susah-susah nyusun kata-kata tetek bengek. Saudara tahu ada orang baru bertobat, orang totok. Dia tanya sama saya, Pak Yusa, bagaimana kalau kita berdoa? Saya bilang ngomong bagaimana? Anakmu sakit, tolong. Ya, ayo tak dampingi, saya bilang. Ayo berdoa, ngomong. Tuhan, lu tahu anak gua sakit ya, lu tahu ini sembuhin dong Tuhan, sembuh. Saudara tahu, Allahmu itu tahu hatimu. Ini orang baru bertobat gak ngerti sopan santun. Masa nganteng Tuhan, lu tahu gak? Saya berdoa sampai, aduh Tuhan ampuni. Aku yang salah nggak kasih tahu. Saya bilang, Tuhan itu rendah hati, saudara tahu. Coba kalau itu saudara majikannya ngomongi gitu sama pembantunya, lu tahu ya. Untungnya dia Tuhan Yesus itu rendah hati sehingga semuanya itu terjadi. Dan dia bilang, Yesus hebat, Yesus hebat. Saudara tahu? Maka dari itu kenali dia, saudara. Saya ngomong cuma begitu, Tuhan, istriku itu sudah katanya napasnya sesak. Sudah waktunya. Tuhan bilang, belum. Oke, kalau gitu sembuh dong Tuhan. Sembuh. Nah, saya cuma datang, yang sembuh, udah jadi. Gitu. Lalu bilang, dia sudah baik kok. Iya, tidak apa-apa. Nah, saudara tahu di Australia ini, apa yang saya katakan? Tutup mata, sembahyang, siapkan diri. Kalau sudah pulang, waktunya pulang. Saya akan berdoa. Sementara itu, anak saya di negeri Belanda, perempuan entrokal, saudara. Waktu saya terima, dia berkata, Papa, ada apa dengan Mama? Saya berkata, mengapa kamu entrokal dan tanya Mama? Saya mendapat penglihatan bahwa kaki Mama satu sudah menginjak ambang pintu surga. Dan pintu surga sudah terbuka. Mama tinggal setengah langkah, Papa. Tetapi dia menoleh kepada saya. Saya berkata, berdoa nak, ibumu memang sedang mau berangkat. Dan dia berkata, hah? Tutup teleponnya. Berdoa, nanti aku beri kabar lagi kepadamu. Apa kehendak dan keputusan bapakmu? Tutup, saya berdoa. Saya berkata, yang, yuk sembahyang yuk. Dia bilang, yuk sembahyang. Dan pada waktu itu saya berdoa begini, Tuhan Roh Kudus, apa yang aku harus berdoa? Roh Kudus berbicara jelas. Dia berkata, cepat minta kepada bapakmu. Bapakmu sudah siap memberikan apa yang kamu mau minta. Wah, saya dengar gitu,
Saya yakin kalau saudara dengar gitu langsung minta, Tuhan sembuh. Betul toh? Betul enggak? Itu tandanya kasihmu sama Yesus masih kurang. Kenapa? Karena kamu masih memikirkan dirimu sendiri. Tetapi pada waktu itu saya tidak berdoa begitu. Saya tanya lagi, Tuhan Roh Kudus, Engkau kan yang tahu hatinya Bapak. Aku minta apa? Supaya Bapak senang. Roh Kudus berbicara lagi, minta anugerah dari Bapakmu untuk menyelesaikan tugasmu di Australia 3 minggu lagi. Oh ya, betul itu Tuhan. Lalu saya berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku minta kepadamu satu perkara, supaya aku dapat menyelesaikan tugasku di Australia ini sampai selesai 3 minggu lagi dan dengan baik. Bapak ngomong, berbahagialah engkau hambaku, karena engkau mau menyelesaikan dan kamu dapat menyelesaikan, dan aku berkati pelayananmu. Saya bilang, amin Tuhan. Waktu amin saya buka, hei, lihat istri saya, loh lah ini terus bagaimana ini dia mati? Langsung ingat lagi, loh lah terus ini piye Tuhan? Jadi ini mati tidak nih, bingung saya. Lalu istri saya malah ngomong gini, yang kamu kan masih 3 minggu, iya, kelihatannya kok aku nggak mampu. Lah terus piye? Bagaimana? Kamu coba telepon sama Garuda siang, tanya kalau aku mati nanti gampang nggak dikirim. Jadi saya telepon sama perwakilan Garuda, Pak, tolong tanya kalau ada keluarga yang mati dikirim ke Indonesia gampang enggak? Lalu jawabannya, oh gampang, semua sudah diurusi. Cuma nanti ditaruh di kargo, dicampur sama barang-barang. Hah? Jadi ditumpuk di barang-barang Pak? Iya. Hah? Ya sudah. Lalu saya bilang, yang, kalau mati ditumpuk di barang-barang di kargo. Iya. Nah terus ayo sembahyang lagi. Wah, saya sembahyang lagi. Lalu saya berkata begini, Tuhan, lalu bagaimana dengan istriku ini? Kalau aku harus menyelesaikan 3 minggu, lalu istriku mati, tak apa ke, tak balsem kek, dikirim kek. Tuhan bilang apa? Yusa, masakan kalau engkau melayani aku dan yang mendahulukan aku pekerjaanku, masakan aku tidak mendahulukan kamu? Lalu dia berkata, bukankah firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan jadi bagaimana Tuhan? Karena engkau memperhatikan aku dan mendahulukan aku, istrimu sembuh. Dan saya bilang, yang sembuh, kata Yesus. Dan dia bilang, sembuh. Dalam waktu 3 hari, sempurna. Matanya sempurna lagi. Dan sembuh, kata. Allahmu itu Allah yang luar biasa. Makanya ada anak Tuhan, dokter, pergi ke Bandung. Khusus mau ketemu istri saya. Membuktikan. Waktu dia ketemu, hebat ya Tuhan itu. Sempurna, matanya pun sempurna, tubuhnya sempurna kembali. Saudara tahu, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Allahmu cukup kuasa melakukan segala perkara. Tetapi Allah minta kepada saudara dan saya, persembahkan tubuhmu, bukan korban-korban sapi dan kambing domba. Allah tidak mau bait Allah kita ini bercampur baur dak karu-karuan, menjadi tempat perdagangan. Apakah saudara kira bahwa saudara tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bukankah kerap kali kamu berdagang? Kalau kamu, anakmu, istrimu diminta, kamu bilang apa? Jangan Tuhan, apapun yang engkau minta aku berikan. Kalau engkau sedang dalam keadaan sakit, engkau cepat berjanji, Tuhan kalau aku sembuh, pakai hidupku untuk pelayananmu. Betul enggak? Apakah itu enggak perdagangan? Hah? Cara tahu bahwa kita
filsafat dunia ini, hikmat dunia kita pakai untuk Allah. Padahal Allah berkata, hikmat dunia ini adalah satu kebodohan bagi Allah. Kelihatannya baik, tetapi Allah tidak suka karena tidak benar. Makanya orang Jepang waktu ditanya, kenapa kamu tidak dapat jadi orang Kristen? Jawabannya apa? Orang Jepang mengapa kaya? Karena dewanya banyak. Tuhan ya, dewa ya. Orang Kristen juga begitu dah. Coba, Tuhan ya. Simpen jimat ya. Buat keselamatan. Kalau ini loh saudara, masih pergi ke tukang ramal. Ayo, masih lagi beli lotre. Ayo jujur. Zaman sekarang pun bisnis Kristen gitu. Ya, bisnis Kristen itu. Kalau anaknya sekolah nggak diterima sana sini, wes jadi hamba Tuhan nih. Saya ini jadi hamba Tuhan tuh enak, laris, uangnya banyak. Sebabnya apa? Bisnis Kristen. Sampai ada yang ngomong begini, sekarang ini manggil hamba Tuhan yang terkenal di organisasi, kolektornya mesti nutup, mesti untung. Kurang ajar enggak? Lalu hamba Tuhannya dibuat reklame. Nah, saya bilang, Tuhan ampuni, untung saya ini dipimpin Tuhan, dididik Tuhan. Saya tidak peduli orang kaya, orang miskin yang manggil saya, tidak urusan. Banyak orang bilang, Pak, di Jakarta sih Pak, Jakarta sudah banyak orang. Saya bilang, hamba Tuhan siapa saja panggil ke Udayana, mesti mau. Tapi kalau coba hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan pergi ke desa-desa itu loh, mau nggak? Saya barusan pulang dari Bali, saudara, 10 hari. Ke desa, ke pelosok-pelosok, ke hutan. Yang datang berapa? 1.500 orang. Di desa, orang asli Bali semua. Tidak ada yang keturunan. Di sana gebleng-gebleng firman Tuhan. Saudara tahu, hari terakhir saya datang kaget. Kenapa? Loh, kok di lapangan? Loh ya Pak, gedongnya tidak cukup. Yang datang 1.000 lebih Pak. Lah terus piye? Lah ini hujan. Wong mendung. Lalu saya sembahyang, Tuhan, ini tidak hujan piye? Ya memang hujan. Wes bubar. Loh Tuhan, ini tidak hujan bagaimana? Ya memang tak kasih hujan. Lah aku khotbah ini basah hujanan malam-malam ini. Ini sudah botak loh, Tuhan wis tuwa. Bayangin saudara, kebaktian mulai jam 7. Saya habis baca Alkitab, tak tutup kerekep, turun hujannya kretek, bayangin saudara. Saya pikir gini, wah ini dek hujan bubar kabeh ini. Ya dah, kira-kira kalau saudara yang hadir pada waktu itu lari enggak? Ayo jujur, lari dah. Nah, wong imanmu iman sama hujannya takut kok. Untungnya di sana anak kecil sampai yang tuwek-tuwek, pendeta-pendeta, ndak ada satu yang pergi. Sampai saya ini khotbah sejam hujan-hujan, basah kuyup. Tapi saya berkata, saudara mau berhenti atau terus? Terus. Saudara tahu luar biasa. Yang berdiri tetap berdiri, hujan-hujan. Yang duduk di rumput tetap duduk. Yang kecil-kecil tetap duduk. Yang tuwek tetap duduk. Sampai akhirnya kering lagi. Karena habis itu terus minta apa? Tanya jawab. Saya bilang, apa enggak kedinginan kamu? Terus Pak, panas kok Pak. Wah. Wah, saya bilang, Tuhan luar biasa. Lah ya, hati saya itu loh lebih senang di situ. Kenapa? Imannya itu ujian. Tuhan berkata apa? Kalau aku biarkan hujan sebab apa? Aku uji.
adakah mereka tetap setia? Dan ada 800 pemuda-pemudi menyerahkan diri menjadi apa? Penginjil. Dia bilang, paling tidak kita dapat 1 atau 2 orang untuk memenangkan Bali. Wah, saya bilang, puji Tuhan, nah ini laskar-laskar berani hujan. Saudara, kehidupan kekristenanmu akan diuji. Jangan enak-enak. Perhatiin firman Tuhan. Kita harus sudah tanggalkan kembali. Kita jangan tinggal di dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kesucian. Alkitab sekarang sudah mengatakan, Yesus sudah berkata, engkau dan saya adalah bait Allah. Dan Allah tidak suka semua korban-korban yang lain kecuali hatimu. Maka dari itu saudara, perhatikan firman Tuhan. Kita harus belajar dari Yesus pribadi. Jangan dari hamba Tuhan atau orang lain, tapi dari Yesus. Hamba Tuhan hanya dipakai sebagai alat. Di Surabaya ada seorang anak kecil umur 5 tahun. Ayahnya itu seorang pemborong. Dia sedang alami kesulitan, saudara. Pada waktu anaknya itu lihat bapaknya bingung karena apa? Macet pekerjaannya. Karena apa? Tanahnya tidak bisa dibor. Dibuat fondasi itu tidak bisa. Bornya putus terus. Bapaknya itu angsal pulang, susah. Lalu anaknya datang yang 5 tahun itu. Papa, mengapa kamu susah? Kerjaannya papa macet. Lalu anak ini berkata apa? Papa tidak boleh susah. Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Lalu dia nyanyi, papa nyanyi dong sama dengan saya, nyanyi dong. Akhirnya papa ketawa-ketawa nyanyi, jangan kamu khawatir. Saya ketawa, tapi kalau sudah itu berhenti lagi, macet pekerjaanku ini. Ya memang jangan khawatir, tapi macet. Saudara tahu apa terjadi? Waktu dia datang kepada saya, dia berkata, Pak Yusak, tolong dong Pak, ini doakan. Saya mau ngajar keluarga ini. Saya berkata, anakmu yang kecil suruh berdoa, nanti kamu dapat jawaban. Sebab Tuhan sudah kasih tahu saya, anaknya yang kecil itu dipakai. Apa terjadi saudara? Dia berdoa, yang kecil 5 tahun. Tuhan Yesus, kasihani papa, apa yang harus dilakukan? Tuhan ngomong sama anak kecil ini, aku memang sedang didik bapakmu tuh bandel. Kalau tidak disuruh mengalami, tidak percaya. Ngomong anaknya, papa, Tuhan berbicara. Wah, papa ternyata bandel ya. Ternyata ini cuma percobaan ujian buat papa, supaya papa mengenal nama Yesus luar biasa. Bayangin saudara. Lalu bagaimana ini? Papa harus berbuat apa? Berdoa dia, Tuhan apa yang harus berbuat? Tuhan berkata, aku sudah utus hambaku dengan membawa tongkat Musa, akan mengusir segala kuasa-kuasa gelap itu. Nah, jangan takut papa, hamba Tuhan sudah diutus. Siapa? Opa Yusa. Lalu anak ini saudara tahu pekanya luar biasa. Sebab apa? Dia diajarin baca Alkitab oleh Yesus sendiri. Dia minta kepada bapak ibunya, mah beliin Alkitab sih mah. Dia bilang, kamu masih 5 tahun, 0 kecil, 2 gede, belum bisa baca. Dia bilang, sudah bisa baca mah. Nggak percaya. Mama, Alkitabnya mama bawa sini, dibaca. Kitab Mazmur dibuka, dibaca. Dia bilang, siapa yang ngajari kamu? Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus? Iya, aku tuh udah diajari, suruh baca. Suaranya kayak apa? Lembut, baik, enggak kayak mama, galak. Kapok enggak kamu? Saudara tahu? Yesus berkata apa? Ayat 25. Bukan 25. Ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah,
Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Nah, Yesus sendiri berkata, setiap orang harus melihat tanda, baru engkau dapat mengalami dan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh peganganmu kokoh. Maka dari itu alami. Lalu suami istri ini datang kepada saya bilang, saya tahu saya sudah diutus Tuhan, sekarang ayo pergi ke tempat proyekmu. Saudara tahu apa terjadi? Saya masuk ke proyek itu, baunya busuknya luar biasa. Sampai saya itu mau muntah, tak tutupi gini, waduh. Tapi hamba Tuhan dua sama suami istri yang punya proyek ini malah gak nutupi hidung, malah gini, mana sih? Mana? Malah disedot-sedot. Karena semuanya gak bau, cuma saya. Pada waktu itu saya tak langsung berdoa, Tuhan, kenapa kok cuma saya? Tuhan berkata apa? Karena setan itu tahu yang kamu yang mau dipakai Tuhan, kamu diserang supaya kamu tidak mau masuk. Oh gitu. Langsung saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, setan, aku tidak mau bau kamu. Langsung hilang. Nah, terus saya rileks masuk. Saya masuk, saya berdoa. Berdoanya bagaimana? Tuhan, hamba sebagai hambamu mengajar kepada anakmu ini untuk praktek. Firman-Mu berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadamu, ia akan melakukan perkara-perkara yang engkau lakukan, bahkan lebih besar. Barang siapa, berarti termasuk saudara anda? Ya. Pada waktu itu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya, aku katakan setan, kamu minggir. Bawa kuasa-kuasamu. Kamu sudah pindah dan kamu tidak boleh tempat di sini mengganggu pekerjaan anak Tuhan. Nanti kalau yang punya rumah tidak percaya Yesus lalu ngundang kamu, balian, saya bilang. Ternyata saudara apa terjadi? Itu tanah bekas punya dukun besar. Jadi ditanam-tanami jimat-jimat. Pantesan tidak bisa dibur, ilmu pengetahuan kalah. Tapi sejak itu apa terjadi? Dibur orang satu. Saya bilang, besok bur. Gledek. Kok ringan ya Pak? Kok jebol semua ya Pak? 21 lubang jebol semuanya. Tidak ada satu yang sanggup. Tukang-tukangnya bilang apa? Kok enggak pakai kepala kerbau? Kok enggak pakai saji-saji? Kok cuma dalam nama Yesus? Hebat ya, saudara. Maka dari itu kalau engkau tidak praktek, saudara, kamu tidak akan mengalami kuasa Allah dalam dirimu. Jangan terpancang kepada masalahmu. Masalah duit, tidak apa-apa. Masalah penyakit, tidak masalah. Senangkan hati Yesus. Lakukan firman. Yesus akan memperhatikan engkau. Karena Yesus berkata, kalau engkau mendahulukan aku akan perhatikan kepadamu. Jangan takut. Ada seorang pengusaha di Jakarta ini. Kemarin dia ngomong sama saya begini, Pak, Tuhan itu memang hebat. Ya hebat, dari dulu ya hebat. Apa yang Pak Yusak katakan jadi loh Pak. Loh, bukan saya. Saya ini kan cuma datang ke rumah kamu, lalu saya berdoa, Tuhan jadikan aku berkat bagi rumah ini. Ternyata orang ini punya masalah, utangnya sekitar 200 juta. Lah repot, saya bilang, Tuhan, lah utangnya kok banyak, kok tidak tanggung-tanggung gini Tuhan. Tuhan berkata, beritahukan kalau dia bangun pagi setiap pagi dengan istrinya, dalam waktu singkat aku akan selesaikan masalahnya. Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya kembali lagi ke sini, dia bilang betul-betul selesai Pak. Karena apa? Aku punya perusahaan. Perusahaan itu selalu rugi Pak. Aneh. Ada orang datang beli, malah bersaing dua ini, akhirnya belinya mahal. Sudah itu orangnya malah ngomong gini, kamu jangan keluar, kamu tetap kerja, saya gaji kamu 1,5 juta 1 bulan. Aneh enggak? Jadi dia bilang, Tuhan tuh kok luar biasa ya Pak. Uang saya dapat lebih, sebagian masuk deposito, utang lunas, gaji gede.
Tuhan, saya bilang Allahmu kalau sudah berjanji pasti digenapi. Tergantung kesetiaanmu. Tapi saudara, kalau saya suruh bangun pagi baca Alkitab ngantuk, makanya masalahmu tidak selesai-selesai. Yesus berkata apa? Dahulukan aku, berikan yang terbaik untuk aku. Bangsa Israel selama 40 tahun dia berputar-putar di padang belantara. Allah berkata, bangun pagi, ambil mana. Sebab kalau sampai matahari terbit kamu tidak ambil, mana sudah lumer. Kalau engkau tiap pagi bangun pagi, ambil mana, makanan rohani, dan jasmanimu akan dipiara Allah dari hari ke hari, saudara tahu. Dan engkau tidak akan ditinggalkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah Engkau ingatkan. Pada hari ini Bapa. Dan Engkau berbicara Tuhan. Apabila anak-anak-Mu punya masalah pada saat ini Tuhan, sakit penyakitkah, masalah keluargakah, masalah keuangankah, ekonomi, Tuhan, Engkau pilih anak-anak-Mu. Karena tempat tidak memungkinkan, angkat tangan-Mu saudara. Engkau harus percaya. Kalau engkau mau mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan mendahulukan engkau. Dan Tuhan pasti akan menyelesaikan masalahmu. Hari ini katakan, akui bahwa selama ini kamu tidak mendahulukan Dia. Apabila engkau bertobat hari ini dan kamu katakan kepada Dia, lakukan. Saya jamin dalam waktu singkat Allahmu akan bertindak untuk engkau. Saya minta Pak Wilson maju ke depan. Saudara berdoa. Saudara berdoa karena tempat tidak mengizinkan. Saudara berdoa. Yang angkat tangan berdiri saja di tempat. Saudara berdoa. Yang pertama engkau akui lebih dahulu. Akui lebih dahulu. Apa yang sudah engkau lakukan. Bahwa engkau tidak mendahulukan Dia. Dan apabila mulai hari ini kamu berjanji, kau mau melakukan, mendahulukan Dia dalam segala perkara. Bukan korbanmu, tetapi hatimu, kata Yesus. Kau akan melihat perkara-perkara yang Allah lakukan, yang ajaib bagi engkau. Yesus, ya karatasya. Tuhan, dengar doa anak-anak-Mu pada saat ini, Yesus. Ya karatasya kata kuria kata kata karetoshi. Ya karatasya ya karatasya kata Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami muliakan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa Surgawi, kami dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, kami teguk lutut Tuhan. Kami mengaku bahwa Engkau Tuhan. Kami mengaku dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu kami ingin merendahkan hati pikiran kami. Segala kekurangan kami Tuhan. Segala kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Engkau kuduskan, Engkau ampunin semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan ini Bapa. Untuk setiap dari kami yang mengacungkan tangan dengan tanda berseru kepadamu,
dengan tanda takluk kepadamu, dengan tanda menyerahkan segala isi hati pikiran kepadamu ya Tuhan. Engkau melihat segala perkara-perkara mereka hadapi, segala kelemahan, segala kesesakan di dalam hidupnya, segala problema di dalam keluarganya, segala permasalahan di dalam mata pencahariannya Tuhan. Kami ingin berseru kepadamu, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa. Segala masalah-masalah kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat semua ini. Kami tolak, kami usir, kami keluarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah mengangkat masalah-masalah ini semua. Kami sungguh percaya. Kami terlalu percaya bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih. Engkau mempunyai rencanamu yang indah Tuhan. Engkau berkarya di atas setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.